Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Agung Sanjaya dari kelompok 2. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 dan juga sekaligus sebagai pematerinya. Jadi untuk materi yang akan kita presentasikan pada kali ini yaitu mengenai pembelajaran membaca bahasa Indonesia di sekolah dasar. Boleh di next. Untuk anggota kelompok yang ada di kelompok 2 yaitu ada saya sendiri, lalu ada Dita Khairunisa, lalu ada Reni Agustin, ada Fahira Agnia, dan ada Saada Apifah. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mungkin langsung saja kita mulai ke pemaparan materi ya. Untuk pemaparan untuk pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian pembelajaran membaca bahasa Indonesia sekolah dasar. Yang kedua ada pengajaran membaca di sekolah dasar. Yang ketiga metode dan pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran membaca di sekolah dasar. Yang keempat kesulitan, kehambatan, dan solusi dalam pembelajaran membaca di sekolah dasar. Yang kelima yakni tujuan membaca, fungsi membaca, dan manfaat membaca. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran membaca bahasa Indonesia sekolah dasar yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Boleh di next. Pembelajaran membaca dalam bahasa Indonesia adalah aktivitas membaca yang dilakukan untuk mengasah kemampuan membaca siswa untuk mendapatkan keterampilan berbahasa atau memperoleh pemahaman kemampuan berbahasa Indonesia. Menurut Abidin, ada 3 tujuan utama pembelajaran membaca di sekolah. Ketiga tujuan tersebut adalah yang pertama memungkinkan siswa agar mampu menikmati kegiatan membaca. Yang kedua mampu membaca dalam hati dengan kecepatan baca yang fleksibel. Dan yang ketiga memperoleh tingkat pemahaman yang cukup atas isi bacaan. Baik, untuk pemaparan materi dari saya mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita. Baik, kepada Dita saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kemudian yang kedua ada pengajaran membaca di sekolah dasar. Membaca adalah interaktif. Keterlibatan pembaca dengan teks tergantung pada konteks. Orang yang senang membaca suatu teks yang bermanfaat akan menemui beberapa tujuan yang ingin dicapainya. Teks yang dibaca seseorang harus mudah dipahami, sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan teks. Ada 3 istilah yang sering digunakan untuk memberikan komponen dasar dari proses membaca, yaitu recording, decoding, dan meaning. Pengajaran membaca di sekolah dasar dibedakan berdasarkan jenjang, kelas, dan jenis keterampilan membaca. Untuk siswa kelas 1 dan 2 dengan jenis keterampilan membaca teknis atau membaca nyaring. Kemudian atau pengajaran membaca permulaan. Sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 dengan jenis keterampilan membaca pemahaman, membaca isi tanpa bersuara, atau pengajaran membaca lanjut. Next. Salah satu model yang cocok untuk pembelajaran membaca ini adalah model pembelajaran Predict, Observe, Explain. Model ini merupakan salah satu model pembelajaran yang mengacu pada teori belajar konstruktivis, di mana siswa membangun pengetahuan awalnya sendiri dan dengan bantuan guru. Dalam pembelajarannya, mereka berusaha menemukan hal baru dan akhirnya mampu mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan hasil pembelajaran yang diperoleh. Selanjutnya, ada langkah-langkah model pembelajaran POE. Yang pertama yaitu memprediksi.
Pada tahapan ini, siswa memprediksi atau meramalkan peristiwa yang akan terjadi terhadap suatu permasalahan yang diinformasikan oleh guru. Penyusunan prediksi atau ramalan berdasarkan pengetahuan awal, pengalaman, atau buku yang pernah mereka baca berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Prediksi atau ramalan tersebut ditulis pada selembar kertas dan dikumpulkan kepada guru. Kemudian yang kedua ada mengamati. Siswa dalam kelompok kecil 4 atau sampai 5 anak melakukan percobaan berkaitan dengan permasalahan yang telah diinformasikan oleh guru. Kemudian mengamati hasil percobaan untuk menguji kebenaran prediksi atau ramalan yang telah dibuat siswa sebelumnya. Percobaan dilaksanakan dengan bimbingan guru dan sesuai langkah atau prosedur kerja yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada menjelaskan. Setelah melakukan percobaan dengan prosedur yang benar, siswa dalam kelompok kecil menuliskan hasil percobaan dan menyusun hipotesis. Atas hasilnya percobaan tersebut, selanjutnya mereka menjelaskan perbedaan yang terjadi antara prediksi awal mereka dengan hasil percobaan yang dilakukan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dita sudah memaparkan materi yang tadi ya. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Reni sebagai pemateri ketiga. Kepada Reni saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Dan selanjutnya ada pendekatan dan metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran membaca di SD. Pendekatan informal. Pendekatan informal dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, di antaranya aktivitas pelabelan, pemberian nama pada berbagai barang yang ada di sekitar anak, barang-barang pribadi, dan juga membuat kartu nama anak dengan berbagai bentuk yang menarik dan cerita pengalaman. Next. Pendekatan struktur. Dalam pendekatan ini, keterampilan membaca yang akan dipelajari dibagi dalam unit-unit atau bagian kecil yang diorganisasikan secara bertahap. Prosedur pengajaran membaca, sistem ini dimulai dari materi yang sederhana kepada yang lebih kompleks atau lengkap. Biasanya dimulai dari pengenalan huruf-huruf, kemudian kombinasi huruf, baru setelah itu pengenalan kata. Selanjutnya, ada metode pembelajaran membaca di sekolah dasar, yaitu metode SQ3R. Metode ini yang digunakan di kelas-kelas tingkat lanjut. Lalu, metode membaca cepat. Metode ini yang digunakan membaca mengutamakan kecepatan tanpa mengabaikan pemahamannya. Lalu, metode scramble, yaitu metode yang melakukan penyusunan suatu struktur bahasa yang sebelumnya lebih diacak. Selanjutnya, metode isian rumpang. Metode ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Lalu, metode eja. Metode ini memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis dari A sampai Z. Lalu, metode bunyi. Metode ini termasuk metode eja, tetapi dalam pelaksanaannya melalui proses latihan dan tulisan. Mungkin segitu yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Reni atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya mungkin akan langsung dilanjut oleh pemateri selanjutnya, yaitu kepada Fahira sebagai pemateri keempat. Kepada Fahira saya persilakan untuk memaparkan materinya.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari Reni yang tadi. Selanjutnya ada metode suku kata. Dalam proses pembelajarannya ini dimulai dengan pengenalan kata. Contohnya seperti babi bu bebo. Setelah itu ke dalam kata seperti baju atau kaca. Jadi suku katakan ba lalu ju. Yang selanjutnya ada metode kata. Metode kata ini sama seperti metode suku kata, tetapi objek pengenalannya itu diubah. Jadi metode kata itu metode seperti suku kata, cuman langsung gitu, kayak baju, tidak dieja. Selanjutnya ada metode global. Dalam proses pembelajarannya ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Dalam pembelajarannya, guru ini bisa memberikan sebuah gambar, misalkan sebuah gambar perempuan. Di bawahnya itu ada tulisan seperti ini Nani. Nanti lalu dalam pembelajarannya, siswa bisa mengembangkan dari foto tersebut menjadi sebuah kalimat. Lalu siswa pun mengupas kalimat tersebut menjadi kata dan suku kata. Lalu ada metode SAS atau metode struktural analitik sintetik. Metode ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Jadi guru memperkenalkan atau menyiapkan kalimat secara utuh. Next. Lalu bahasan yang keempat ada kesulitan, hambatan, dan solusi dalam pembelajaran membaca di sekolah dasar. Yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini masalah yang serius yang dapat memberikan dampak pada proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Syah tahun 2012, kondisi tubuh yang lemah dapat menurunkan tingkat berpikir siswa sehingga menyebabkan siswa gagal dalam menyerap materi yang dipelajarinya. Maka dari itu, orang tua perlu memperhatikan kesehatan anak sehingga anak dapat menerima pembelajarannya itu dengan baik. Lalu ada kemampuan penginderaan. Kemampuan penginderaan itu seperti masalah dalam penglihatan, pendengaran, dan juga pengucapan. Seperti yang dikemukakan oleh Rizkiana tahun 2016, bahwa gangguan penginderaan seperti persepsi visual dapat menyebabkan siswa sulit membedakan bentuk huruf. Lalu yang ketiga ada variasi mengajar guru. Guru harus mampu memvariasikan pembelajarannya. Kalau misalkan guru menggunakan model itu saja, maka siswa pun akan cepat bosan dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada penggunaan media pembelajaran. Jika guru menggunakan media pembelajaran yang konvensional atau itu saja, maka siswa pun akan cepat bosan dan tidak tertarik untuk belajar gitu. Lalu ada sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarananya terpenuhi, maka siswa pun akan nyaman dalam proses pembelajarannya. Lalu ada lingkungan keluarga. Keluarga itu harus mampu memotivasi dan memberi dukungan kepada siswa dalam proses pembelajaran membaca ini. Siswa itu jadi akan semangat untuk membaca gitu. Yang terakhir ada motivasi dan minat. Guru dan keluarga atau orang tua harus mampu memotivasi siswa dalam proses pembelajaran membaca ini karena jika guru dan orang tua memotivasi, maka siswa pun akan semangat dalam proses pembelajaran membaca. Contohnya mungkin guru atau orang tua bisa memberikan buku fiksi sehingga siswa bisa minat membaca. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Hira sudah memaparkan materinya tadi. Dan untuk selanjutnya mungkin kita lanjut saja ke pemateri terakhir, yaitu kepada Saadah untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu ada tujuan, fungsi, dan manfaat membaca. Tujuan membaca menurut kurikulum 1994, yang pertama yaitu mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak langsung. Nah, yang kedua ini ada mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri.
Nah, yang terakhir ada mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu mencatat gagasan-gagasan utama. Nah, selanjutnya itu ada fungsi membaca. Dari fungsi membaca ini ada 4. Yang pertama itu ada fungsi intelektual, yaitu dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina, dan daya nalar kita. Nah, yang kedua ada fungsi pemacu kreativitas. Nah, dapat mendorong, menggerakkan diri kita untuk berkarya. Yang ketiga ada fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis. Dan yang terakhir ada fungsi religius. Dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya ada yang kelima, fungsi informatif. Dengan banyak membaca informasi lebih cepat kita dapatkan. Nah, yang keenam ada fungsi rekreatif, yaitu membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati. Yang ketujuh ada fungsi sosial. Nah, kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Yang kedelapan ada fungsi pembunuh sepi, dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya ada manfaat membaca, memperoleh banyak, yang pertama yaitu memperoleh banyak pengalaman hidup, yang kedua yaitu memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang ketiga ada mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa, dan yang keempat ada dapat mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi mutakhir di dunia. Selanjutnya yaitu yang kelima dapat mengayakan batin, memperluas cakrawala pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Yang keenam dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan, dapat mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. Yang ketujuh yaitu dapat memperkaya perbedaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, ada mempertinggi potensialitas setiap pribadi dan mempermantap resistensi dan lain-lain. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saada dan kepada para pemateri yang lainnya telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Kepada para audiens, apabila ada yang mau ditanyakan terhadap materi yang telah kita paparkan, saya persilakan. Terima kasih.